Terkait pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Barito Selatan, kita akan terhubung dengan narasumber kita Bung Andi Hermana, SHMKN, selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Halo Bung. Halo Bung Andi. Halo, selamat malam Mas Rizky ya. Baik, ya siap dengan Mas Rizky. Baik, bagaimana kabar Bung Andi pada saat ini? Baik, salam sehat. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya. Kondisi sekarang terkait pandemi COVID-19 di Barito Selatan ini seperti apa? Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Jurnal TV yang sudah mengundang kami dari pengurus daerah Ikatan Cendekiawan Dayak Kabupaten Barito Selatan untuk bersama-sama kami memberikan informasi mengenai masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan yang khususnya terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita berbicara masalah COVID-19, tentunya ini tidak lagi menjadi masalah satu daerah saja, baik itu Kabupaten Barito Selatan, namun ini sudah menjadi permasalahan kita semua, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan negara-negara di dunia, yang mana pada saat ini semuanya sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dan tentunya untuk kami di Barito Selatan bisa kami sampaikan informasi bahwa pada saat ini Barito Selatan berada dalam zona merah dengan kondisi tanggap darurat pada saat ini. Dan perlu saya informasikan juga bahwa berdasarkan data dari tim resmi dari gugus tugas COVID-19 Kalimantan Tengah, untuk pasien yang positif COVID-19 di Barito Selatan yaitu berjumlah 10 orang, PDP ada 8 orang, selanjutnya ODP ada 8 orang, dan juga dalam perawatan pada saat ini ada 9 orang dan 1 orang dinyatakan sembuh. Itu informasi yang kami dapatkan yang terbaru ini. Dan kalau kita berbicara masalah kondisi sekarang di Kabupaten Barito Selatan, tentunya ini menyangkut bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dan dalam hal ini tentunya kita berbicara mengenai bagaimana kesediaan pangan, bagaimana kesehatan daripada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan ini. Dan perlu kami sampaikan juga untuk kesediaan pangan, sembako dan lain sebagainya, menurut hemat kami masih dalam keadaan stabil. Walaupun ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, tapi itu kami rasa tidak terlalu signifikan. Namun yang patut menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana untuk daya beli masyarakat. Untuk daya beli masyarakat itu yang perlu kita menjadi fokus dan perhatian kita. Kenapa kita katakan demikian? Karena di Kabupaten Barito Selatan ini perlu kami sampaikan bahwa tipikal geografis di kabupaten ini, karena kita ada di daerah bantaran sungai dan ada juga di daratan dan pegunungan ada juga. Nah, tentunya hal ini akan berdampak dengan bagaimana masyarakat memperoleh mata pencaharian. Kalau kita berbicara di pinggir sungai, tentunya masyarakat lebih banyak sebagai nelayan, sebagai petani rotan, ada juga karet dan sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ditambah lagi baru-baru ini kita di Barito Selatan ditimpa banjir yang lumayan juga, dan tentunya ini akan berpengaruh dengan kondisi keekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Bagaimana masyarakat dapat mencari mata pencahariannya, karena kondisi yang seperti ini, COVID-19, banjir, nah
Nah, dalam hal ini tentunya sangat kita mengharapkan bantuan dan partisipasi dari pemerintah untuk membantu masyarakat di Kabupaten Barito Selatan. Karena kalau kita berbicara mengenai rotan dan karet, walaupun masyarakat di sini bisa memperoleh karet, getah, tapi untuk nilai jualnya yang terlalu rendah. Begitu pula rotan. Untuk rotan, informasi yang saya dapatkan per 100 kilogramnya saya hanya dihargai 140 sampai dengan 150 ribu rupiah. Dan itu pun pembelinya tidak ada. Walaupun ada pembeli, misalnya harus tidak dibayar dengan tunai. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesediaan pangan tercukupi di Kabupaten Barito Selatan, tapi bagaimana dengan masyarakat yang terdampak ini untuk memperoleh penghasilannya? Jadi kami rasa itu kondisi sekarang di Kabupaten Barito Selatan untuk masyarakat Barito Selatan tentunya sangat-sangat terdampak sekali, Mas Rizky. Demikian. Baik, berarti tadi menjelaskan bahwa itu adalah keresahan masyarakat di Barito Selatan ya, Mas? Iya, kalau kita sambungkan dengan keresahan, tentunya ini merupakan keresahan tidak hanya masyarakat Barito Selatan ya, Mas Rizky ya. Kalau kita berbicara masalah COVID, tentunya keresahan semua masyarakat, elemen masyarakat, dan khususnya kalau kita berbicara di Barito Selatan, tentu saja akan menimbulkan keresahan. Oke, baik. Saya mendapatkan kabar bahwa para aktivis cendekiawan Dayak ini sudah memberikan surat. Kalau saya boleh tahu surat seperti apakah itu? Baik Mas Rizky, untuk surat yang disampaikan Mas Rizky tadi, informasinya memang kami pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak di Kabupaten Barito Selatan. Beberapa waktu yang lalu kita berinisiatif, rekan-rekan pengurus daerah berinisiatif untuk memberikan saran dan masukan. Begitu juga kita memberikan partisipasi, yang mana tujuan yang kami serahkan adalah Rumah Sakit Jaraga Sameh. Kami ada menyerahkan ada beberapa baju, alat pengaman diri, begitu juga ada makanan dan minuman suplemen untuk tenaga medis yang ada di sana. Nah, selanjutnya kami juga memberikan saran dan masukan tentunya kepada pemerintah di Kabupaten Barito Selatan, karena mengingat COVID-19 ini kita tidak tahu bagaimana posisi kita sekarang. Apakah kita baru memulai? Apakah kita sudah berada di puncak? Atau ada di kurva menurun? Nah, itu kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang pasti kita harus selalu berantisipasi pada keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Nah, oleh karenanya itu, tentunya kami pengurus Ikatan Cendekiawan Dayak Kabupaten Barito Selatan mengharapkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan tentunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan, karena bisa saya jelaskan pada saat ini kalau kita melihat kondisi masyarakat, pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat di Kabupaten Barito Selatan ini, kami merasa masih kurang untuk hal tersebut, karena kita masih saja bisa melihat masyarakat yang bepergian tanpa mempergunakan masker, kita masih bisa melihat adanya kerumunan-kerumunan masyarakat. Dan tentunya ini yang menjadi catatan atau PR yang harus tetap dilakukan oleh pemerintah, bagaimana melakukan sosialisasi secara intensif sampai dengan tingkat RT, itu harapan kami. Dan juga kami mengharapkan adanya dilakukan tes rapid dalam hal ini, karena di Kabupaten Barito Selatan tentunya karena ada satu yang sembuh, ada 9 pasien masih positif, dan kita mengharapkan hal ini
pemerintah bisa melakukan rapid test untuk di lingkungan terkecil mereka, lingkungan RT tempat. Karena kita tidak tahu sebelum pasien ini positif, tadi ada melakukan interaksi dengan warga-warga masyarakat di setempat. Tentunya ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan tes rapid. Dan selanjutnya kita bisa berandai-andai, dan harapan kita andai-andai ini tidak terjadi, bahwa harapan kita bahwa pandemi ini memang segera berakhir, cepat berakhir, sehingga hal yang ini tidak terjadi. Tapi kalaupun hal ini terjadi, kita berharap pemerintah daerah bisa berantisipasi untuk mengantisipasi adanya ledakan pasien yang positif COVID-19 ini. Bahkan PDP itu perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Batu Selatan, bagaimana menyediakan tempat atau mengalihfungsikan tempat kantor-kantor pemerintahan yang tidak dipergunakan, bisa digunakan untuk tempat isolasi masyarakat tadi. Bahkan punya harapan kami tidak hanya pasien PDP saja yang jadi perhatian, punya ODP pun, orang dalam pemantauan pun, harapan kami benar-benar bisa mengisolasi dirinya secara mandiri. Pun tidak bisa mengisolasikan dirinya secara mandiri, bisa disediakan tempat oleh pemerintah daerah untuk